Guys, ya semua orang tuh punya kekurangan dan kelebihan kan. Tapi di dunia ini nggak ada orang yang punya isinya tuh kelebihan semua. Ya nggak ada orang yang isinya itu kekurangan semua. Setuju nggak? Iya setuju. Tapi di sini bukan antara punya atau enggaknya, tapi di sini kita bahas terkait sadar atau enggak ya. Sadar atau enggaknya. Oke. Oke, teman-teman. Em, Orang yang nggak sadar akan kelebihannya itu katanya ciri-cirinya itu gampang minder, ya kan? Gampang minder, terus takut memulai hal yang baru, terus kayak ngerasa nggak cukup gitu ya. Coba deh teman-teman kalau misalnya ada hal ciri-ciri yang seperti. Tapi teman-teman sadar nggak sih, sejauh ini kalau kita lihat, kalau ditanya tentang kelebihan atau kekurangan itu biasanya kita mendapati ini di saat melamar kerja, saat ikut organisasi gitu ya, saat magang ya kan. Ya, begitu gitu. Karena sepenting itu kita tahu kelebihan kita di mana dan kekurangan kita di mana gitu. Nah, ini cara mengenali kelebihan kita. Yang pertama itu ya, kelebihan itu enggak soal selalu prestasi besar ya. Ya, kadang kelebihan itu seperti kamu telatennya di bagian apa ya. Terus kamu pendengar yang baik, bisa jadi seperti itu. Terus kamu cepat nangkep, apalagi tuh kamu tahan banting, dan hal-hal yang unggul lainnya itu bisa disebut kelebihan juga ya teman-teman. Jadi coba deh teman-teman lihat potensi diri, kelebihan kita apa. Kalau perlu kita cari dari hal yang kalian suka, misalnya dari hobi nih, teman-teman bisa unggul di hobi itu apa. Jadi ketika teman-teman tahu kelebihan teman-teman, tahu kelebihan kalian apa, jadi itu bisa menjadi pendorong skill kita ya. Jadi kita tahu nih kekuatan kelebihan kita apa, jadi kita bisa belajar lebih baik lagi dari hal itu, hingga hal itu akan bermanfaat bagi kita, bermanfaat juga bagi orang lain ya. Dan selanjutnya coba deh perhatiin kalau hal-hal yang sering kamu lakuin itu, yang sering kamu lakuin tapi tanpa disuruh, apa. Oke, yang ketiga ini gimana caranya kita mengenali kekurangan kita. Ya ada dua tipe orang ya kayaknya yang aku tahu. Nah, yang pertama ada orang yang merasa kekurangan itu kayak lebih dikenal gitu, lebih mengenali kekurangan daripada kelebihan. Ada juga orang yang gak sadar akan kekurangannya. Nah, mungkin aku gak bakal jelasin orang yang merasa kekurangan, yang tahu kekurangannya seperti apa. Ini aku pengen jelasin orang yang gak sadar akan kekurangannya. Ya biasanya kalau orang yang kekurangan itu kan seperti yang tadi di step 1. Nah, kalau kita memiliki kekurangan tuh biasanya kita tuh ya, hal yang sering bikin kita kesandung tuh apa gitu. Kita tuh selalu apa ya, kesalahan yang keulang terus kan. Terus kebiasaan kita itu ngerugiin diri sendiri. Ya coba deh teman-teman tanyain ke diri teman-teman, kejadian-kejadian yang seperti itu teman-teman tanyakan, kayak aku tuh sering gagal tuh di bagian mana gitu. Terus aku sering nyinggung orang lain tuh di hal apa.
teman-teman tahu tapi teman-teman kayak nggak sadar gitu. Perlu penyadaran ini karena itu adalah kekurangan yang harus kita kenali soalnya. Terus biasanya aku coba tanyain ke teman, aku tuh sering nyesel setelah ngelakuin apa gitu ya. Sebenarnya aku orang yang tipe sadar akan kekurangan, kayak aku merasa kurang terus. Dan ini aku kasih pertanyaan buat teman-teman yang merasa dirinya hebat. Jadi boleh teman-teman lakukan hal ini untuk mengenali kekurangan teman-teman. Silahkan. Pernah nggak sih ngerasa kalau kita tuh minder nih ngelihat orang lain jago banyak hal, tapi juga bingung sebenarnya kamu tuh kuatnya ada di mana? Di sisi lain, kita tuh sering banget tuh tahu kekurangan diri, tapi lupa kalau sebenarnya kita juga punya kelebihan. Masalahnya, kalau kita cuman fokus di satu sisi, entah itu kelebihan atau itu kekurangan, ya hidup gak bakal seimbang. Benar gak? Ya, video ini kita bahas secara mendalam kembali. Ini tahap yang kedua dalam melakukan perjalanan kita untuk mengenali diri sendiri. Jadi jangan kemana-mana, kita bahas. Dan yang terakhir, teman-teman, ketika kalian sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihan teman-teman, kekurangan teman-teman, cobalah kalian
maksimalkan kelebihan teman-teman dan kelola kekurangan kalian bagaimana caranya. Ya, hidup ini nggak nuntut kita sempurna kok. Yang penting kalian sudah menemukan kelebihan teman-teman itu, gunakan semaksimal mungkin. Pakai semaksimal mungkin kelebihan teman-teman. Pelajari untuk mengembangkan skill atau apa yang menjadi kelebihan teman-teman. Dan kekurangan yang teman-teman temukan, cobalah jangan biarkan itu secara liar. Teman-teman harus bisa kontrol dan sebisa mungkin dengan cara apapun itu bisa diperbaiki. Meskipun itu waktunya lama, tapi teman-teman coba cari apa solusi dari kekurangan teman-teman gitu. Yang gak semua kekurangan itu harus dihilangin ya, tapi secara pelan-pelan cukup kalian kontrol saja begitu. Dan juga perlu dibantu orang lain, misal sahabat yang memang kalian percaya, atau teman-teman jika memiliki budget lebih, teman-teman bisa kontrol ke psikolog atau mentor-mentor yang teman-teman inginkan. Jadi intinya pembahasan terkait kita memahami kelebihan dan kekurangan itu ya, ketika kita mengenal kelebihan dan kekurangan diri, itu bukan kayak untuk merendahkan diri ya, tapi buat hidup kita lebih sadar dan lebih terarah gitu. Dan kita jadi nggak perlu jadi orang lain di sini. Kita cuman perlu jadi versi diri yang paham ya. Kita paham di mana kita harus bersinar, kita paham di mana kita harus belajar. Karena orang yang paling siap berkembang itu orang yang paham akan kekurangannya dan apa yang menjadi kelebihannya. Dan sekian teman-teman, semoga ini menjadi 1% lebih baik untuk kita, dan kita sama-sama melakukan secara kontinu untuk mengenal diri sendiri melalui video ini. Dan selanjutnya kalian tunggu di video, dan tunggu teman-teman di video selanjutnya. Bye.